Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua nih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, selamat sore semuanya kawan-kawan pajak. Aku harap semua kawan-kawan pajak ada di rumah itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini itu di Teks Live hari ini itu di episode 106 tentunya yang bersama Direktorat Jenderal Pajak yang akan membahas tentang nomor induk kependudukan. Tentunya kalian juga kawan pajak pasti nggak awam dong tentang NIK dan NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Siapa sih yang nggak punya NPWP? Siapa sih yang nggak punya NIK? Pasti hampir semua warga Indonesia tentunya punya NIK dan NPWP. Mau dari kalangan semua, dari kalangan A sampai kalangan Z, semuanya pasti udah punya. Nah, di hari ini tuh kita akan membahas perihal NIK dan NPWP nih. Tapi sebelum itu aku mau kenalin diri aku dulu nih. Aku Anissa Rahmania yang akan memandu Teks Live pada hari ini. Dan tentunya aku gak akan sendiri, karena aku akan memanggil bintang tamu kita sekaligus yang akan memberitahu kepada kawan pajak nih perihal tentang NIK dan NPWP tentunya. Ya kan, kalau kayak gitu narasumber kita ini juga berasal dari penyuluh pajak Direktur P2 Humas di kantor ini. Nah, kita panggil aja langsung ya kepada Bapak Rian Ramdhani. Hai. Halo, selamat sore. Sore. Aku panggil Bapak atau Mas nih? Mas aja gitu Oke, ya. kalau gitu Boleh aku duduk? boleh langsung. Gak Oke. mungkin gak duduk dong, masa mau berdiri bintang tamunya ya Yes. kan. Selamat Oke. datang Mas Rian. Jadi Terima kasih. jadi hari ini kita itu mau membahas tentang NIK dan NPWP nih. Iya. Tapi sebelum kita membahas itu aku mau nanya dulu nih, apakah ada undang-undang tentang NIK dan NPWP itu tersendiri? Nah, sebelum ngejawab itu semuanya, Ya. boleh kita puterin teaser dulu karena Oke. kita ada azan asar Oke, gitu baik, ya. baik. Kita Kalau tunggu kayak sebentar gitu. ya. Baik, selamat menonton. Oke. Jadi kita mau nanya-nanya dulu nih, kan Iya. sebelum kita membahas tentang NIK itu apa, NPWP itu apa. Tapi sebelumnya apakah ada undang-undang perihal kedua hal tersebut? Oke, sebelum kita membahas undang-undang, izin sekali lagi kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Telah Betul, kita tadi mendengarkan betul. azan Azan, asar, ya, betul ya. betul. Oke, menjawab pertanyaan Nisar terkait dengan
ketentuannya di mana sih untuk NIK NPWP ini? Nah, sebenarnya ini adalah amanah daripada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya, di mana kita akan menggunakan NIK sebagai NPWP nih, Sar. Nah, kemudian ketentuan yang memang mengatur terkait dengan NIK NPWP ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 gitu ya tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak untuk orang pribadi, kemudian badan dan juga instansi pemerintah. Oke, gitu. baik. Nah, jadi memang ketentuan inilah yang kemudian mengatur kita nanti per 1 Januari 2024 kita akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Makanya judul teks live kita sore hari ini adalah NIK kita, NPWP kita, identitas pajak kita. Ya, gitu deh. Jadi udah jelas ya kawan. Betul. Pajak kayak sebenarnya kalau yang mau nanya tuh undang-undangnya bagaimana sih isinya yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Rian nih. Nah, aku tuh juga mau wondering nih, kayak bertanya nih tentang hal ini kayak boleh. DJP itu kan sekarang kan meminta kita agar untuk memvalidasi atau melakukan pemadanan data kita sendiri nih secara mandiri gitu kan. Tapi kenapa sih DJP nggak melakukan hal itu gitu loh untuk kita? Jadi kayak kenapa harus kita melakukannya mandiri gitu? Iya, jadi sebenarnya Nisar, kalau kita ceritakan dulu ya perjalanannya, bahwa implementasi NIK sebagai NPWP ini punya beberapa alasan utama. Yang pertama karena memang ini adalah bagian daripada upaya pemerintah untuk mengintegrasikan data basis data yang ada di Indonesia. Pertama data NIK dan juga kedua data NPWP. Nah, ini juga akan lebih mudah bagi pemerintah untuk bisa melakukan verifikasi, kemudian melacak informasi dan juga mengurangi kemungkinan duplikasi data dan juga meningkatkan akurasi gitu loh. Nah, jadi perubahan ini juga akan lebih mudah lah Nisar gitu ya ke depan, karena memang bagi wajib pajak yang ingin melaporkan dan juga membayarkan pajaknya akan lebih mudah dengan kita mengintegrasikan data NIK menjadi NPWP. Nah, tadi kan Nisar juga sempat bilang di awal, kalau nggak mungkin dong kalau semuanya mungkin hari gini warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia untuk memiliki KTP gitu ya, pasti sudah punya NIK gitu ya. Pasti dong. Nah, dengan NIK itu Nisar yang sudah dimiliki oleh setiap penduduk gitu ya, kawan pajak, jadi proses pendaftaran NPWP juga menjadi lebih sederhana dan juga cepat. Oh, jadi lebih ringkas ya, nah, lebih singkat juga nih. Betul. Kalau tadi pertanyaannya, ya terus kenapa nggak DJP aja yang melakukan validasi gitu kan? Ini kan cukup merepotkan gitu ya. Nah, gini, yang perlu digarisbawahi oleh kawan pajak adalah nggak seluruh wajib pajak perlu melakukan yang namanya perubahan data dan juga validasi. Kenapa? Kenapa tuh? Karena wajib pajak yang perlu melakukan perubahan data sehingga data NIK-nya menjadi padan dengan data Dukcapil dan juga DJP, statusnya adalah NPWP yang memang belum valid. Cara tahunya gimana? Ini perlu kita cari tahu ketika kita masuk ke akun pajak kita. Lewat apa? Lewat pajak.go.id. Nah, di situ ketahuan kalau misalnya belum valid, maka itulah kewajiban kita sebagai wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pemutakhiran data sehingga datanya nanti jadi padan dengan Dukcapil gitu. Jadi mutlak juga ya datanya ya, benar sekali. Iya, jadi nggak serta-merta yang namanya tadi kalau pertanyaannya ya kenapa nggak DJP? Ya, sebenarnya perjalanannya gini, kawan pajak, bahwa dengan berlakunya PMK 112 tahun 2022 tadi, sebenarnya DJP itu secara ofisial telah melakukan pemadanan antara data identitas wajib pajak dengan datanya Dukcapil. Itu per tanggal 14 Juli 2022. Nah, itu bertahap, pemadanannya dilakukan oleh DJP secara ofisial. Jadi memang data di DJP ini kan NPWP-nya begitu besar datanya gitu ya. Maka ini dilakukan secara bertahap. For your information, kalau datanya ini kurang lebih lah sekarang sekarang udah lebih dari 50 juta NPWP yang NIK-nya sudah ada padanannya dengan Dukcapil. Udah banyak ya. Udah banyak banget. Udah banyak. Ya. Tapi memang ada beberapa yang belum padan nih Sar. Dan perbedaan ini ada di data-data elemen seperti alamat. Contoh, warga negara itu kan kadang dari satu tempat ke tempat yang lain pindah. Pindah-pindah. Kayak
aku deh gitu ya. Aku misalnya udah pindah kerja gitu ya, kemudian pindah domisili, ntar ganti KTP lagi gitu. Iya Ya kan? benar, itu Nah, banyak yang kayak gitu case-nya. itu salah satunya. Dan kemudian nih kawan pajak terkait dengan hal ini, dari cerita yang masih tersisa NPWP yang belum ditemukan padanannya tadi gitu ya, itu dominasinya adalah NPWP lama yang ternyata belum padan dengan terkait dengan IKTP. Kan dulu sebelum IKTP ada KTP biasa ya. Bener, yang KTP yang bisa ini kan kita pegang kan. Nah, jadi dominasi ini adalah NPWP terdaftar yang memang dulunya daftarnya pakai KTP biasa dan sekarang berubah jadi IKTP, di mana nomor KTP-nya nih kawan pajak yang digunakan pada saat pendaftaran pada saat itu tidak padan dengan NIK yang ada di IKTP gitu. Jadi ya memang kita harus melakukan pemutakhiran sehingga status belum valid nih, lagi-lagi nih ya kita sampaikan ke kawan pajak bahwa status-status yang belum valid itu kita perlu melakukan yang namanya pemutakhiran data, sehingga nanti khususnya nih ya ketika kita melakukan pemutakhiran data-data elemen utamanya itu misalnya ada NIK, kemudian juga nama, tempat lahir, tanggal lahir menjadi padan. Nah, gitu. Cek dulu. Ya. Yang pasti cek dulu. Iyalah pasti cek harus dulu. ya. Cek dulu ke pajak.go.id, akun DJP online kawan pajak semuanya. Kalau memang statusnya udah valid dan juga padan, artinya ini masuk ke dalam golongan NPWP dan juga NIK yang cocok dan sudah dilakukan pemadanan oleh DJP. Gitu. Saya sedikit cerita nih. Iya, boleh. Sebagai penyuluh pajak, pada saat awal di Juli 2022 tuh, saya coba untuk melakukan yang namanya validasi pemutakhiran. Kenapa? Karena pada saat saya mencoba untuk login dengan menggunakan NIK, saya nggak bisa. Kenapa tuh? Karena data yang ada di NIK, data nama nih ya, data nama dengan data nama yang ada di NPWP berbeda, jadi nggak bisa manggil datanya. Oh, jadi datanya tuh nggak selaras ya? Misalnya di KTP Rian Ramdhani pakai gelar, tapi di NPWP enggak. Nah, akhirnya kita nggak cocok. Nah, itulah akhirnya aku melakukan yang namanya perubahan data, pemutakhiran penyesuaian data juga. Betul. Agar semua data tuh cocok dan valid ya. Betul. Nah, inilah yang diminta sama wajib pajak supaya melakukan pencocokan data secara mandiri seperti yang kita jelaskan tadi, gitu. Yes. Nah, terkait sama NIK yang tadi udah kita ceritakan, yang sedang kita bahas ini juga, apakah NIK yang berlaku nanti menjadi NPWP itu bakal setiap orang tuh kan pasti memiliki KTP ini, tapi apakah KTP yang mereka miliki itu akan otomatis menjadi wajib pajak nih? Orang-orang yang memiliki KTP itu akan berubah menjadi orang yang menjadi wajib pajak. Mungkin pertanyaannya gini ya, apakah dengan berlakunya NIK menjadi NPWP nanti setiap orang yang punya KTP bakal jadi wajib pajak gitu ya? Oke. Gini nih Sar, implementasi NIK sebagai NPWP ini itu nggak serta-merta membuat semua warga negara Indonesia memiliki kewajiban perpajakan. Catat ya, garis bawah dulu nih, orang yang punya NIK di dalam KTP-nya gitu ya, itu nggak serta-merta membuat semua warga negaranya memiliki kewajiban perpajakan. Jadi NIK-nya nggak selalu yang namanya menjadi NPWP. Kenapa? Untuk warga negara yang melaksanakan kewajiban perpajakan adalah ketika mereka semua itu telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan juga objektif sebagai wajib pajak. Nah, kita bicara persyaratan subjektif nih. Boleh. Kita singgung-singgung persyaratan subjektif. Apa itu persyaratan subjektif? Persyaratan subjektif nih kawan pajak, artinya ini mengacu pada ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi subjek pajak yang ada di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu, baik itu orang pribadi, kemudian badan ataupun warisan yang belum terbagi gitu ya. Tapi kalau misalnya syarat objektifnya adalah penghasilan yang diperoleh. Nah, aku tanya sama Nisa, boleh. Selain jadi student of LSPR gitu ya, Nisar punya side job nggak? Aku punya side job. Boleh tahu di mana? Aku side jobnya sebagai host live stream biasa. Host live stream? Yes. Di mana tuh platformnya? Platformnya di Shopee atau enggak di TikTok. Oh, di Shopee ataupun di TikTok. Yeah. Artinya di situ Nisar ikut agensi nggak? Aku ikut agensi. Nah, terus
Punya penghasilan nggak? Punya, alhamdulillah. Nah, inilah ketika contoh yang seperti ini Nisar, bahwa Nisar ini sudah memenuhi syarat objektif ya, artinya punya penghasilan gitu loh. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus yang namanya memiliki NPWP? Karena kalau nanti Nisar ketika berpenghasilan dari agensi tersebut dan nggak punya NPWP, maka si agensinya akan memotong lebih tinggi dari tarif normal gitu loh. Jadi yang kepotong tuh akan lebih banyak ya dari yang memang gitu. seharusnya terpotong. Sayang dong, ya kan? Sayang banget. Iya, beda-beda misalnya 500.000 misalnya gitu Ya kan. ampun, itu sayang banget. Itu kan untuk bisa saya. buat Iya, untuk banyak hal lah ya, iya, ya kan. gitu kan. Nah, Betul. Jadi memang terkadang ya inilah Nisar yang jadi pertanyaan besar daripada kita lah ya. Iya. Ketika pada saat itu ada pemberitaan terkait NIK menjadi NPWP. Iya. Wah, nanti bayi yang baru lahir. oh iya benar, tiba-tiba Gitu ya. udah harus jadi wajib pajak dong ya. Nah, gitu. Padahal kan nggak seperti itu juga. Harus Iya. kita pahami bahwa itu harus memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif. Kecuali ya. kalau bayinya dijadikan model artis. Oh, misalnya disuruh main film juga nih. Bisa jadi iklan popok misalnya gitu kan. Benar. Punya penghasilan. Ah. Nah, itulah yang kemudian menjadi objek pajak penghasilan gitu loh. Oh, tapi kalau untuk NPWP-nya itu berarti lewat pakai Nah, NPWP siapa betul nih? betul betul. Ini pertanyaan yang bagus banget Iya nih. kan? Ketika nanti bayi tersebut memang sudah berpenghasilan sebagai artis misalnya gitu ya. Nah, ini NPWP atau NIK-nya yang digunakan NIK siapa? NIK Iya. orang tuanya. Oh, gitu. berarti ya. nanti pemotongan pajaknya itu lewat NPWP, NIK orang orang tua. tuanya. Betul. Seperti itu banget. ternyata. Nah, Tapi iya. kalau misalnya nih ada, iya. kalau yang tadi kan case-nya bayi ya, Bayi, misalnya oke. ibarat bayi masih kecil ya kan. Tapi kalau case-nya memang suami istri, Suami istri. ya dan suaminya tuh Suami istri. udah meninggal gitu Suaminya kan. kemudian meninggal. Oke, meninggal suaminya Oke. nih. Lalu istrinya itu kan masih menggunakan NIK atau enggak NPWP suaminya nih, ya kan? Iya. Kalau semisalnya NIK-nya itu nggak bisa divalidasi, apakah istrinya itu harus membuat NIK baru? Oke. Gitu, itu bagaimana? Jadi kalau misalnya case-nya seperti ini ya, seperti yang Nisar sampaikan bahwa ada seorang istri yang tadinya kan memang gabung sama suami. Iya, betul. NIK-nya adalah NIK suami. Iya. Kemudian kita tahu dong kalau misalnya kemudian seseorang itu kemudian meninggal. Iya, kan itu nggak maka diminta-minta ya, Kak? NIK-nya kemudian dihapus kan Iya, sama benar, Dukcapil. benar. Nah, artinya kita mau nyantol yang kemana nih? Heeh. Jadi kalau kita bicara seperti ini artinya kan suaminya kemudian meninggalkan warisan. Iya, betul. Nah, jadi warisan yang belum terbagi ini kemudian istri mengajukan permohonan penghapusan NPWP suami. Oh. Jadi NPWP itu kan bisa dihapus syaratnya kalau sudah meninggal gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi kemudian mengajukan pendaftaran NPWP sebagai orang pribadi baru. Misalnya istrinya sudah menguasai warisannya gitu ya, sudah Iya, dibagi gitu iya. ya. Dan ternyata istrinya kemudian memenuhi persyaratan secara subjektif dan juga objektif. Oke. Nah, maka silakan saja mengajukan pendaftaran NPWP baru. Nah, Oh. kalau kita mengacu pada apa namanya ketentuan tadi yang kita sampaikan PMK 112 tahun 2022 ya kawan pajak, maka NPWP baru yang diterbitkan itu adalah NPWP dengan apa namanya 16 digit yaitu NIK. Oke, seperti itu Nanti ternyata. ditunjukin deh, ditunjukin nanti buka-buka. Cara-caranya gimana ya? Iya, Oke. oke, nanti kita tunjuk ya. Nah, kalau misalnya berbeda nih dari misalnya istri yang suaminya meninggal kan nih, Mas Rian. Yes. Terus untuk istrinya yang menggunakan NPWP suaminya nih sebelum tanggal misalnya kita hitung tanggal 31 Desember 2023. Iya. Nah, yang melakukan validasi NIK di DJP online, apakah kemudian itu NIK suaminya itu akan menjadi NIK atau NPWP istri di tanggal 1 Januari 2024? Oke. Itu bagaimana? Iya. Jadi siapa yang melakukan validasi gitu maksudnya Iya, nanti ya? NIK-nya bener. suami kah, istrinya kah? Iya, gitu ya? betul. Oke, gini, kawan pajak. Mulai tahun 2023 ini, itu udah nggak dikenal lagi yang namanya NPWP suami yang digunakan oleh istri, baik yang 3 digit di belakangnya 000 ataupun yang 001. Ibaratnya kayak apa namanya yang cabang-cabang itu ya, gitu ya. Pokoknya intinya yang digit belakangnya 000 ataupun 001 itu tidak digunakan lagi. Nah, treatmentnya adalah ketika kita ketemu dengan case yang seperti ini, kalau pakai NPWP cabang, ajukan dulu yang namanya penghapusan NPWP cabang si suami ya, karena memang aturan ini sudah nggak berlaku. Itu yang pertama. Oke, baik. Jadi kalau aturan istri pakai NPWP cabang itu ajukan penghapusan dulu ya. Baik. Kemudian melalui akun DJP online nih kawan pajak, si suami kemudian mendaftarkan istrinya pada daftar anggota keluarga.
Jadi family tax unit. Ya. Dalam profilnya kemudian dimasukin tuh data elemen istri. Kan ada NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir. Semua data-data ya. Statusnya istrinya gitu ya, pekerjaannya apa. Nah, kemudian mengupdate database ya. Jadi terkait dengan apa namanya NPWP NIK istri ya. Itu diupdate. Nah, kemudian saat implementasi NPWP secara nasional di 2024 nanti, NPWP yang digunakan oleh istri adalah NIK gitu loh. Jadi yang aktifkan diaktifin itu pertama suaminya dulu. Kemudian suaminya membangun, mengaktifkan semua anggota-anggota keluarganya. betul, seperti gitu itu. Ya. Family tax unit tadi diisi dengan baik dan benar gitu. Berarti ini reminder dong ya untuk para suami-suami yang ada di luar sana itu untuk memang melengkapi data family tax unit mereka. Betul. Yang dimana itu memang sesuai sama kartu keluarganya ya. Yes. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau Mas Rian sendiri kan setahu aku sudah berkeluarga juga ya. Alhamdulillah Sudah. ya. Nah, jadi Yes. apakah Mas Rian tuh udah melengkapi tax unit ini? Pasti dong Nisar Ya, gitu loh. oke. Pasti dong Nisar. Karena tadi kan cerita juga ya terkait dengan waktu aku coba untuk mencocokkan data ya, apakah ini udah padan atau belum, ternyata aku belum valid nih gitu ya. Iya. Karena perbedaan nama tadi, sempat juga nyari-nyari, kenapa ini ya, ternyata ada perbedaan nama. Oke. Yang di KTP pakai gelar, yang di NPWP nggak pakai gelar gitu. Oke, kalau gitu ternyata ya. Yes. Nah, terkait hal tersebut tuh, kalau misalnya mengenai validasi data nih, kalau misalnya kita nggak melakukan validasi data NIK ini tuh atas NPWP yang kita miliki tuh, apakah NPWP itu akan tetap dapat digunakan nantinya Mas Rian gitu? Dan kalau misalnya biasa kan ada sanksi-sanksi nih. Yes. Nah, apakah ada sanksi kalau misalnya nggak melakukan pemadanan secepatnya? Gini, NPWP bisa tetap digunakan hanya sampai 31 Desember 2023. Oke. Kalau kita bicara soal NPWP, berarti NPWP itu kan ada 15 digit. Yang akan kita gunakan di 2024, NIK 16 digit. Udah jelas beda 1 digit kan? Yang 115, 116 gitu. Nah, kalau ada NIK belum valid, ya kawan pajak, kita harus melakukan perubahan. Oke. Yes. Kita harus melakukan perubahan atau pemuktakiran data sehingga isian NIK itu padan atau valid dengan data Dukcapil terlebih dahulu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Gitu. Jadi NIK emang harus tetap diaktifasi ya, Nisar, agar terdaftar lah istilahnya gitu ya. Jadi agar memang data-datanya juga sudah ada di situ gitu kan ya. Yes. Oh, ngerti nih. Ini sama ini nih, aku juga mau punya pertanyaan nih ya untuk Mas Rian kayak. Oke. Kalau misalnya case-nya ini di aku ya. Yes. Aku itu kan pendatang di Jakarta dan emang KTP aku domisilnya sama yang sekarang aku tinggal itu berbeda ya kan. Domisil KTP aku tuh di Sulawesi nih ya kawan pajak. Sedangkan sekarang aku domisilinya di Jakarta gitu kan. Itu gimana ya, kayak aku tuh dapat melakukan pemutakhiran data tuh di KPP terdekat atau memang harus di tempat aku domisil sesuai KTP nih? Oke, ini buat kawan pajak yang punya case sama dengan Nisar. Yang pertama, untuk melakukan yang namanya pemutakhiran data, itu disediakan beberapa saluran ya. Antara lain DJP online, kemudian juga bisa datang ke KPP terdaftar, termasuk nih KP2KP gitu ya. Kemudian juga bisa lewat kering pajak 1-500-200. Nah, bisa ini ya, via online, telepon ya? Bisa banget gitu ya. Kemudian, kawan pajak juga bisa yang namanya, kalau misalnya tidak bisa mengakses yang namanya ke DJP online, ya silakan aja datang ke KPP terdekat. KPP terdekat misalnya di Jakarta gitu kan ya. Iya bisa aja untuk bisa meminta aktivasi Evin kemudian melakukan yang namanya pemutakhiran data melalui DJP online gitu. Nggak masalah mau Nisar dari Sulawesi sekarang domisnya di Jakarta gitu ya. Ya nggak masalah. Jadi gitu bisa kita juga bisa melakukan pemutakhiran data itu lewat via online juga nih ya ternyata kawan-kawan pajak. Jadi kawan-kawan pajak juga nggak perlu khawatir kalau misalnya ya KTP aku domisilinya di mana, aku tinggal di mana, tinggal langsung ke DJP online aja gitu. Nah kalau kan tadi Mas Rian udah ngejelasin nih gitu kan terms and conditionnya lah. Nah sekarang tuh gimana sih cara-caranya, boleh lah Mas Rian kasih tahu nih ke kawan-kawan pajak yang ada di rumah. Sebelum ke caranya nanti mungkin aku bakal tunjukin bagaimana masuk ke DJP online. Tapi ada pertanyaan sepertinya. Oke, boleh. Tuh. Yang pertama tuh
Baca nggak? Oke, maksudnya NPWP nggak valid itu gimana sih gitu loh? NPWP nggak valid itu ya itu artinya emang datanya nggak padan dengan yang ada di Dukcapil. Karena kan gini, NPWP itu sekarang induknya adalah data induknya kita menginduk pada data-data Dukcapil gitu ya. Jadi ketika NPWP NIK sebagai NPWP, ketika nanti kawan pajak coba masukin NIK-nya sebagai akun DJP online, ketika tidak bisa maka itu belum valid. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya pemutakhiran gitu loh. Coba dulu makanya. Coba dulu masukin akun DJP online dengan menggunakan NIK, masih ingat passwordnya kan gitu ya. Masukin kode captcha-nya, kalau nggak berhasil artinya ada sesuatu yang bermasalah di sana. Memang harus segera diurus ya, harus langsung diperbaiki ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Rian. Kalau semisal suami dulu waktu bujang tuh sudah buat NPWP nih, lalu ketika menikah istri mau membuat NPWP tetapi tidak bisa gitu kan, apakah harus mengurus pisah harta atau bagaimana? Nah, ini perlakuan yang sangat berbeda. Ketika tadi kan kalau kita ngomongin suami istri, yang satu gabung, kemudian NIK siapa yang harus diaktifasi. Nah, ini perlakuannya berbeda ketika memang ada yang menginginkan untuk pisah harta. Artinya mau punya kewajiban perpajakan masing-masing. Nah, artinya nanti NIK-nya juga masing-masing. Seperti itu. Berarti memang harus bikin NIK masing-masing ya, Mas Rian. Yuk kita contohin. Boleh, langsung contohin aja nih step by step-nya gimana sih caranya. Pertama, kita masuk ke akun DJP online. DJP online. Berarti harus daftar dulu dong ya akunnya atau nggak usah? Nah, akun ini kan memang kalau untuk teman-teman yang sudah punya NPWP dan sudah punya akun, artinya kan memang sudah setiap tahun melaporkan SPT tahunan. Oke, baik. Nanti kalau teman-teman yang baru punya NPWP ataupun NIK-nya baru diaktifkan sebagai NPWP, maka nanti kan diarahkan oleh petugas KPP untuk bisa masuk ke akun tersebut gitu. Nah, ini khusus yang mungkin udah punya ya. Oke. Kita masuk ke djponline.pajak.go.id. Nah, contohnya seperti ini. Jadi muncul nih. Nah, gini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Semoga kelihatan ya kawan pajak ya. Pertama kan ada kolom NIK NPWP. Nah, kita coba masukin nomor yang namanya NIK kita. Nih kebetulan aku hafal nomor NIK ku. Tapi memang kalau nomor NIK tuh wajib dihafal nggak sih? Betul, karena kan selama ini mungkin ya kita cuman masuk ke dompet tapi nggak hafal gitu ya. Iya benar, itu aku banget. Harus dihafalin. Jadi kawan pajak jangan lupa ya untuk nomor NIK-nya harus dihafalin nih biar gampang gitu ya. Nah, ini aku coba masukin nomor NIK, kemudian masukin passwordnya, kode captcha-nya. Nah, nanti coba klik login. Wah, passwordnya salah. Passwordnya salah. Harus diingat juga ya passwordnya kawan pajak, jangan sampai salah password ya. Tunggu ya. Nah, ini kayaknya passwordnya udah bener nih. Dicoba dulu. Sebentar. Ini masuk ya. Hah? Gimana nih? Belum. Padahal baru dibuka loh. Nah, padahal tadi udah dibuka loh ya kawan-kawan pajak sebelum kita mulai live ya. Sebentar ya. 5 Jangan disebut dong, nanti kedengeran sama orang-orang di sini ya. Iya. Nah, coba ya, kita coba. Nih, kayaknya udah cocok nih. Ternyata salah ngetik kode captcha-nya. Oh, pantesan. 7Y3. Nah, ini contohnya masuk ya. Berarti datanya udah valid ya. Kalau masuk artinya valid. Nah, di sini kan terlihat ya. Jadi kalau kita lihat menampilkan NPWP di sini, nah mungkin coba aku ini ya di sini. Aduh, nih. Jadi kan di sini ada NPWP yang lama, ya NPWP yang lama, kemudian NPWP 16 digitnya. Ini adalah NIK-nya, gitu loh, kawan pajak. Nah, kemudian ketika nggak valid, silahkan aja masuk ke menu profile, ya. Ke menu profile, kemudian nanti di sana kita lengkapi elemen data utama, masukkan NIK yang benar. Kemudian kita masukkan yang namanya 16 digit NIK yang kita bilang tadi sesuai dengan KTP. Kita cek
dengan menekan tombol validasi apakah valid atau enggak. Kalau valid berhasil, maka kawan pajak bisa sudah melakukan login dengan menggunakan NIK. Gitu. Kalau misalnya belum berhasil, memang kemungkinan ada data yang masih belum klop tadi itu ya, seperti aku pertama kali. Iya, karena memang beda namanya kan. Betul. Itu silakan aja hubungi ke Kring Pajak 1500200 atau tadi datang ke kantor pajak di mana kawan pajak terdaftar untuk lakukan update data atau KPP terdekat deh gitu ya. Oh kayak gitu ternyata. Nah ada juga nih pertanyaan nih ya Mas Rian ya. Yes. Bagaimana sih kita tahu lawan transaksi itu udah valid atau belum nih nicknya? Gimana kita tahu lawan transaksi sudah valid atau belum NIK-nya ya? NIK-nya nih. Ini ke depan di aplikasi pembuatan bukti potong si pemberi kerja ya, ini akan ada notifikasinya ya. Jadi memang nanti akan yang namanya terlihat notifnya dan ini ternyata belum yang namanya valid. Nah, jadi artinya nanti juga si pemberi kerja akan coba menyarankan ayo lakukan validasi dulu gitu ya. Aktifkan dulu NIK-nya menjadi NPWP. Oke. Oh, seperti itu. Ya ampun, ternyata emang kalau perihal NIK dan NPWP itu ini ya sudah banyak, maksudnya banyak banget yang memang harus perlu kita tahu ya kawan pajaknya. Tapi di sini kan Mas Rian juga udah menjelaskan secara ringkas dan padat. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Iya, mudah-mudahan jelas juga ya. Oke. Sepertinya nggak cukup waktunya. Oke, berarti kita langsung dan emang udah di ini ya, udah habis waktunya ya. Berarti kalau gitu terima kasih banyak nih kepada kawan-kawan pajak yang sudah mau menonton live streaming pada hari ini, live text kita pada hari ini. Text live. Text live. Sorry banget, suka ke Iya, itu platform yang sebelah sana tuh. Oh iya ya, maaf ya. Ya tentunya nanti akan ada episode baru tiap hari Kamis minggu depan dengan judul-judul yang memang pasti juga sangat wow dan pokoknya wajib ditonton juga ya. Kalau gitu yang pastinya aku juga ngucapin terima kasih untuk aku juga ucapin terima kasih kepada Mas Rian. Terima kasih untuk Nisar, student of LSPR. Terima kasih ya. Yang kebetulan hari ini menjadi host di Text Live. Kita mudah-mudahan ke depan ketemu lagi kita ya. Iya, mudah-mudahan ketemu lagi ke depan minggu depan. Aku juga bisa ngisi jadi host di sini ya. Gitu. Kalau gitu aku Anissa Rahmania Zara dan saya Rian Ramadhani sebagai penyuluh pajak. Kami pamit undur diri dari Text Live hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.